Pagi itu halaman panti ramai. Seorang perempuan membawa sensasi pudar dari kantong plastik isi roti. Itu Rani, mantan anak panti, sekarang disuruh balik bantu di dapur. Wah, suasananya nggak berubah ya. Pagi-pagi udah rame aja. Dulu aku suka males bangun subuh. Sekarang malah kangen suara anak-anak rebutan sendal di sini. Kamu akhirnya datang juga, Ran. Aku kira kamu batal ke sini. Anak-anak dari semalam udah ribut nanyain kamu. Sama tuh, sampai nulis surat segala buat nyambut kamu. Aku sempat ragu, Bu. Takut ada yang gak nerima aku lagi. Tapi pas sampai sini, lihat pagar ini aja rasanya kayak aku dipanggil pulang. Kak Rani, beneran datang. Aku kira cuma mimpi. Aku tiap malam doain kakak pulang. Akhirnya beneran dikabulin. Ya ampun Salma, kamu udah gede sekarang. Dulu waktu kamu kecil nempel terus tiap aku bikin roti. Maafin kakak ya, kakak ninggalin gitu aja waktu itu. Akhirnya balik juga ya kak, kirain udah lupa sama tempat ini. Tapi ya semoga aja sekarang datangnya nggak cuma numpang makan lagi. Mira, jangan gitu ngomongnya nak. Gak semua orang bisa balik setelah jatuh. Dan gak semua orang sanggup ngaku salah. Gak apa-apa Bu, aku ngerti kok. Mungkin Mira kesel, mungkin juga gak percaya. Tapi kali ini aku datang bukan buat nyari aman. Aku datang karena aku mau memperbaiki yang dulu pernah aku rusak. Permisi Bu Widi, wah kayaknya saya itu nyampe pas waktunya ya. Ini pasti Rani. Wow, udah kelihatan semangat dari tadi saya itu dengar. Iya Pak, saya Rani. Makasih banyak ya, saya bakal bantu semampu saya. Saya tahu nggak gampang mulai usaha dari dapur kecil kayak gini. Kita bantu yang kita bisa ya, tapi kualitas harus dijaga. Apalagi ini buat program panti. Saya percaya sama kalian, apalagi Bu Widi bilang kamu itu yang pegang resepnya. Anak-anak, mulai minggu ini dapur kita produksi roti gemoy. Rani yang pegang kendali. Anak-anak bisa bantu sesuai kemampuan masing-masing. Tapi ingat ya, kita ini kerja bareng, bukan saling nyuruh. Kak Rani, nanti aku bantu ya. Aku udah latihan ngulen. Tapi kakak jangan pergi-pergi lagi kayak dulu ya, janji. Iya sayang, kakak janji gak akan ninggalin lagi. Tapi kalau suatu hari kamu kecewa sama kakak harap kamu tetap ingat kalau kakak pernah sayang banget sama kamu ya. Dapur panti hari itu ramai, roti-roti mulai dibentuk. Mira, itu loyang jangan ditemuk sembarangan ya, nanti lengket semua rotinya. Oh iya, satu lagi, kalau ada plastik sisa topping kemarin kasih ke aku ya, jangan dibuang dulu. Lah, tapi kak, itu topping yang semalam udah kena angin terus kebuka. Kata Bu Widi yang kayak gitu harus langsung dibuang biar nggak kena jamur. Iya, aku tahu, tapi masih bisa dipakai kok buat base terakhir. Kan cuma topping aja, tinggal aduk dikit biar nyatu lagi. Lagian, rugi banget kalau dibuang semua. Kak Rani, ini rotinya dibulet-buletin semua ya? Tangan aku lengket banget nih, boleh pakai tepung dikit nggak? Oh, boleh banget sayang, ambil yang di ujung situ ya. Tapi jangan banyak-banyak, nanti rotinya keras. Nih kakak bantuin satu, lihat cara kakak kayak gini ya. Tapi kak, beneran topping kemarin masih aman. Aku nyium dikit kayak agak bau asem gitu, takutnya malah bikin anak-anak sakit. Mira, aku udah biasa handle bahan kayak gini. Kalau aku bilang aman, berarti masih bisa dipakai. Kita juga harus hemat, paham? Ya, aku sih nurut aja kak. Cuma kasihan kalau sampai ada yang rasa perutnya aneh. Sekali dua kali sih mungkin gak kerasa. Tapi kan, Mira, udah cukup ya. Fokus kerja aja. Aku gak minta kamu debat soal bahan. Aku yang tanggung jawab, bukan kamu. Kak Mira, Kak Rani, jangan berantem dong. Aku jadi gak enak mau bantuin. Aku salah ya tadi nanya. Enggak sayang, kamu nggak salah. Maaf ya, tadi kakak ngomongnya agak keras. Kakak cuma pengen semuanya cepet selesai biar kita bisa jual di depan kelurahan sebelum jam makan siang. Iya deh, maaf juga kak. Aku cuma kaget aja. Soalnya Bu Widi biasanya ketat banget soal bahan. Iya, aku ngerti kok. Tapi kita juga harus fleksibel. Gak semua bahan bisa langsung dibuang. Kita ini kerja di panti, bukan di hotel bintang 5. 2 jam kemudian. Maaf kak, topping yang kakak ambil dari kulkas atas ya? Soalnya seingat aku itu sisa minggu lalu.
Bukan, ini yang aku campur sama yang baru kemarin. Udah aku cek, lagian nggak bau kan? Udah fokus aja sama kerjaan kamu Mir, jangan kayak detektif deh. Iya, aku kerja kok. Cuma aku belajar dari Bu Widi juga. Kalau ada yang beda kita harus tanya, kan gitu katanya. Ya udah, kamu tanya, tapi tanya pas setelah kerjaan udah selesai, bukan pas semuanya lagi sibuk. Kita butuh cepet sekarang, bukan ribet. Rani, aku suka banget kerja rame-rame gini. Kayak dulu waktu kita bikin roti ulang tahun buat panti ya. Tapi sekarang roti-roti ini dijual kan? Iya, kita jual buat bantu panti. Jadi harus bikin banyak, tapi nggak semuanya dijual kok. Yang bagus-bagus nanti kakak sebagian kasih simpen ya buat kalian juga. Ya, semoga aja yang dimakan anak-anak nggak beda sama yang dijual ya kak. Semua dapat bagian yang sama, Mir, nggak ada yang dibedain. Kita kerja buat bareng-bareng di sini, bukan buat mikirin siapa yang dapat lebih. Tenda kecil warna biru berdiri di bawah pohon di trotoar kantor kelurahan. Kotak-kotak roti gemoy ditata rapi. Ini ya satu kotaknya isi 5 Bu. Mau yang coklat semua atau campur sama keju? Yang baru matang ini masih anget banget, dijamin lembut deh. Campur saja nak, anak saya suka dua-duanya. Tapi yang kemarin itu rotinya agak beda ya, agak bau margarin gitu. Padahal biasanya enak banget. Oh iya Bu, aduh mungkin itu dapat yang batch terakhir deh. Soalnya kemarin sempat kehabisan bahan. Jadi sisa-sisa dikumpulin lagi biar gak mau bajir. Wah, ini dia nih yang bikin kantor rame tiap siang. Roti empuk bikin nagih, tapi semoga gak bikin batuk ya. Soalnya manisnya itu kayak ngalahin teh botol. Aduh Pak, rotinya memang manis karena saya masukin banyak cinta. Tapi toppingnya tetap sesuai takaran kok, aman banget buat anak-anak. Saya ambil 2 kotak ya, satu buat istri, satu buat cemilan sore di kantor. Tapi kalau saya itu batuk, saya itu nyalakan kamu loh. Haha. Maaf Kak, ini dus yang kakak minta. Oh iya, tadi pas aku beresin loyang, aku nemu topping yang udah kebuka. Kayaknya dari 3 hari lalu deh. Itu emang masih boleh dipakai ya Kak? Aduh Mir, jangan bahas itu di sini ya. Kita lagi jualan. Nanti aja kalau udah di dapur. Lagian topping itu udah aku cek kok. Topping apa ya? Saya pernah dagang juga soalnya. Kalau udah kebuka lama itu biasanya rasanya suka berubah. Apalagi kalau krim. Tenang aja Bu, yang saya pakai hari ini udah saya cek semua kok. Saya juga nggak berani ngasih yang nggak layak. Ini makanan, bukan mainan. Kalau nanti saya itu ngacir ke toilet, saya balik lagi ke sini bawa tisu gulung buat kamu ya Rani. Siap Pak, tapi kalau batuknya karena rindu, jangan salahin roti ya. Itu mah hati yang salah alamat. Kak, aku ngerti kita butuh uang buat panti. Tapi yang kayak gini tuh kalau udah sampai kejadian, siapa yang bakal tanggung jawab? Kita semua tanggung jawab Mir. Tapi jangan bikin suasana kayak gini rusak cuma karena topping sisa. Kita nggak lagi nipu, kita ini lagi hemat. Aduh, ini toppingnya agak aneh ya. Gak tahu deh, gak tahu kenapa agak bau gitu. Tapi ya udahlah, semoga nggak apa-apa deh. 5 menit kemudian. Mir, habis ini jangan banyak ngomong ya. Kita pulang aja. Aku udah capek banget hari ini. Nanti rosti sisa, kamu taruh ke dapur aja lagi. Aku nggak ngomong macem-macem kok Kak. Aku cuma takut nanti Kak Rani sendiri yang nyesel. Soalnya dulu Bu Widi juga pernah bilang, udah cukup Mir. Aku nggak mau bahas Bu Widi di lapak. Kita bahas nanti kalau udah balik. Sekarang fokus dulu. Tiga hari kemudian. Salwa meringkuk di kasurnya sambil pegang perut, tapi Mira masih duduk di lantai. Matanya nggak lepas dari wajah Salma yang pucat. Kak Mira, perut aku sakit banget. Dari tadi kayak diremes-remes. Aku udah ke kamar mandi 2 kali. Tapi tetep aja sakitnya nggak hilang. Ya ampun Sal, kamu demam juga hari ini. Tadi kamu makan apa aja? Jangan-jangan kamu jajan di luar ya? Enggak Kak, aku cuma makan nasi waktu sore. Terus makan roti yang Kak Rani simpen buat aku, yang rasa coklat itu. Apa? Roti yang dari tumpukan sore tadi? Yang dari kotak tanpa label itu? Aduh Sal, itu kayaknya toppingnya udah... Mira, kamu jangan sembarangan ngomong ya. Topping itu udah aku cek. Aku sendiri makan roti dari batch yang sama. Tuh kenapa-napa tuh?
Tapi kak, Salma sekarang demam, dia mules terus. Dan satu-satunya makanan terakhir yang dia makan ya itu roti yang kakak simpan. Ya bisa aja dia kecapean. Tadi juga dia banyak main di halaman. Anak kecil gampang masuk angin, jangan langsung nyambungin ke roti. Aku nggak bohong kak, aku cuma makan roti itu. Aku kira Kak Rani kasih karena udah gak bisa dijual. Tapi enak banget sih. Kak, aku tahu kita lagi butuh uang. Tapi kalau harus ngasih makan anak-anak dari bahan yang gak layak, itu bukan bantu kak, itu nyakitin mereka. Aku nggak niat buat bikin sakit siapapun Mir. Aku cuma nggak mau ngebuang bahan yang masih bisa dipakai. Aku pikir nggak akan separah ini. Tapi kenyataannya Salma sakit kak. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu. Tapi dia anak kecil. Dia percaya kamu dan sekarang dia kesakitan. Aku nggak tahu harus ngapain lagi Mir. Kalau bahan dibuang terus, kita nggak bakal nutup produksi. Panti butuh pemasukan. Aku bingung. Kita semua bingung kak, tapi jangan sampai bikin anak-anak jadi korban. Salma tuh sayang banget sama kamu. Dia makan roti itu karena percaya kamu gak akan kasih yang jelek. Aku nggak mau ke dokter kakak. Aku tahu aku cuma mau tidur di sini aja sama Kamir. Maafin kakak ya Salma. Kakak nggak tahu bakal kayak gini. Kakak cuma pengen bantu panti, tapi malah bikin kamu sakit. Aku nggak akan bilang siapa-siapa dulu malam ini. Tapi besok pagi Bu Widi harus tahu. Kakak juga harus siap jawab semuanya. Iya, besok aku yang ngomong. Aku yang tanggung jawab. Tapi malam ini tolong temenin Sanga dulu ya. Aku nggak kuat lihat dia kayak gini. 3 hari kemudian. Rani tahu kesalahan kecil bisa jadi luka yang tidak kecil. Apalagi kalau sakit justru yang paling percaya. Aku cuma minta kamu jujuran. Ini bukan soal jualan, bukan soal rugi. Ini soal anak yang kamu rawat sejak kecil. Kamu kasih roti apa kemarin? Yang aku kasih itu sisa topping dari 3 hari lalu, Bu. Aku campur sama krim baru biar nggak mubazir. Aku pikir masih bisa dimakan, Bu. Aku sempat bilang kan, Kak. Aku udah curiga dari awal. Tapi kakak malah marah. Aku nggak nyalahin langsung, tapi buktinya sekarang jelas. Kita ini ngasuh anak-anak yang pernah disakitin sama hidup. Jangan sampai mereka sakit lagi karena kita terlalu sayang sama Untung. Aku nggak tega buang bahan yang masih kelihatan bagus. Aku mikirnya praktis. Aku mikir panti bisa jalan kalau jualannya rame. Tapi ternyata aku bodoh. Salah itu bisa dimengerti kak, tapi ngeremehin perasaan orang lain itu yang susah buat dimaafin. Salma tuh percaya banget sama Kak Rani. Aku ngerasa kayak orang jahat, Mir. Semalam aku gak bisa tidur. Bayangin wajah anak kecil itu meringkuk, pegang perut, manggil nama aku. Rasa bersalah itu gak bisa dihapus pakai roti yang enak, Ran. Tapi bisa dibayar kalau kamu punya niat berbuat benerin semua. Aku siap, Bu. Kalau aku harus berhenti, aku berhenti. Kalau harus tanggung jawab ke orang tua atau donatur, ke Pak Amin, aku juga siap. Tapi jangan salahin anak-anak lain ya. Jangan batalkan usaha ini. Rani, tadi saya kumpulin pengurus dan kami sepakat. Mungkin udah waktunya kamu berhenti dari dapur. Dan dari panti ini juga. Jadi aku diusir, Bu? Bukan diusir, tapi kita nggak bisa pura-pura kalau semuanya baik-baik aja. Terlalu banyak luka yang kamu timbulin, Kak. Aku ngerti, aku salah. Tapi ini tempat satu-satunya di mana semua orang nerima aku, Mir. Kalau ini juga hilang. Tempat ini nggak akan hilang, Ran. Tapi untuk bisa tinggal di sini lagi, kamu harus benar-benar berubah, bukan cuma menyesal. Sebelum pergi, apa boleh aku ketemu Salma dulu, Bu? Dia di taman sekarang, Kak. Tapi jangan harap terlalu banyak. Dia masih takut. 2 jam kemudian. Salma, kakak nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi kakak cuma mau minta maaf. Kamu boleh marah, boleh nggak jawab. Tapi kakak harus ngomong ini sama kamu. Aku nggak marah, tapi aku juga nggak bilang kalau aku baik-baik aja. Kakak udah bohong, dan aku nggak tahu apa kakak bakalan bohong lagi nantinya. Kakak nggak mau bikin kamu sakit lagi, Sal. Tapi sekarang yang sakit kakak sendiri, karena kakak udah ngancurin semua yang kakak sayang.
Waktu kakak pergi dulu aku sedih, tapi kakak balik. Jadi aku seneng banget. Sekarang kakak pergi lagi, tapi nggak akan aku tungguin kali ini. Iya sama, kakak ngerti. Kakak nggak minta dimaafin sekarang. Kakak cuma minta suatu hari nanti kamu bisa bahagia lagi tanpa harus takut sama orang yang kamu percaya. 2 jam kemudian. Kalau suatu hari kamu udah bener-bener siap mulai dari awal, pintu ini mungkin akan terbuka lagi. Tapi bukan hari ini, Ran. Aku nggak benci kamu, Kak. Aku cuma kecewa, dan kecewa itu butuh waktu buat hilang. Nggak ada yang nyakitin aku sebanyak aku nyakitin diri aku sendiri. Tapi mungkin ini emang harus aku rasain, biar aku tahu rasanya ditinggalin kayak aku ninggalin kejujuran. Jalan yang kamu pilih itu tanggung jawab kamu, Ran. Tapi aku harap kamu gak lupa siapa kamu waktu pertama kali nyentuh adonan di dapur ini. Dulu aku cuma anak panti yang pengen bisa bikin roti seenak pelukan. Tapi sekarang aku malah bikin makanan yang ninggalin luka. Selamat jalan, Kak. Semoga kakak bisa nemu dapur baru yang bisa kakak rawat, bukan yang kakak rusak. Dulu aku pengen semua orang tahu kalau rotiku enak. Sekarang aku cuma pengen satu orang percaya aku bisa berubah. Azab gak selalu datang dengan sirene atau amarah orang, namun rasa paling perih adalah saat kamu sadar bahwa kamu itu tidak lagi duduk di tempat yang dulu kamu panggil itu rumah.